janganlah kau menduakan dia, janganlah kau menyekutukannya. Alam dan isinya, semua ciptaannya, tiada satu pun yang menyerupainya. Katakan Allah itu satu. Tereng. Allah tidak beranak dan tak diperanakan. Katakan Allah itu satu. Allah tempat menyembah dan tempat meminta. Semua La Rena ya. Waktu nikah baginda Rasul usianya berapa teteh? 20? 20? Siti Khadijah? Oke, baik. Walaupun usianya 40 tahun, kecantikan Siti Khadijah bagaikan wanita umur 17 tahun. Ayah di dia model gitu. Allah di urang mah 30 tahun gak rusak akibat kurang mod. Hei lalaki, lamun abah lamun bapaknya kapamaji syaratnya hiji modal lain podaran seminggu sekali sedekah sablon, rebonding, semuting, balanjing, sepuring. Wow, cantik itu perlu mod. Makeup 1000 jeung 1 juta sami teh. Beda. 1 juta mah. Glowing. Anu 1000 ngebul. Dicium teh atel. Oh iya dong. Cantik itu perlu mod. Iyalah. Betul tidak? Tenang. Tapi kecantikan sejati bukan dina banget. Kecantikan sejati itu adanya di percuma wajahmu yang cantik, percuma bodimu yang seksi, kalau tak pernah menyembah kepada munhan seruaklun. Jadi wanita soleha itu bukan di wajah, tapi di hati. Sok bapak pilih pak. Ayo bapak. Pilih pak. Mending gaduh istri guris tapi bedegong, atau nabi mending gaduh istri gunung tapi soleha. Wios gelis oke asal soleh tapi 1001. Insya Allah walaupun ibu bukan istri Nabi, bukan istri kiai, semoga kelak di surga bareng-bareng dengan Siti Khadijah. Amin. Sa'duna fid dunya fawzuna bil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra bi Khadijatal wa Fatimah Zahra. Siti Khadijah itu wanita luar biasa. Siti Khadijah tidak pernah manggil nama kepada Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah manggil nama kepada istri. Ayah nusuk manggil ngaran ke salaki di dia. Ayah ganti atuh malam ayeuna ganti.
bebek. Gak boleh manggil nama kepada istri atau kepada suami. Di warung seueur jalmi cek salakina cek pamajikanana, abas abas, wah abas silakan terima. Kata wah abas, gandeng kom, budaknya jadi baskom. Ibu Aa waktu pacaran dulu manggil sama istri teteh. Teteh. Kenapa teteh? Karena teteh punya nenek. Udah nikah ganti jadi mama. Mama. Punya anak ganti umi. Ayo nama ganti deh, paling nambahan. Umi. Nggak boleh. Tapi tergantung situasi dan kondisi. Pantes soteh manggil papi mami mun suamina tukang kantor, naik mobil turun jadi sini papi berangkat, ya sayang papi berangkat, assalamualaikum, waalaikumsalam, sok tukang ke sawah tuh asup sugi-sug ngariung di dapur cek pamajikan anak, papi hari ini kemana emang? Sama kira nempo jam. Insyaallah hari ini papi mau macul. Makin mau macul. Langsung kata suaminya itu mami udah rapi mau shopping ya? Oh enggak, hari ini mami rencananya sama teman-teman mau ngalah tutut. Nanti selesai itu mau ngoyos. Ya kita mah orang Sunda, bahasa Sunda baik, setuju? Daripada ngomong Indonesia teuceuk teben, lebih baik bahasa Sunda. Bangga jadi orang Sunda? Iyalah, kurang kudu bang, bangga jadi orang Sunda. Ya mah ngomong Indonesia tuh lancar. Indit ke pasar, budak nah yang milu, cek indungna, kamu nggak boleh ngilu. Apa itu ngilu? Ngilu itu kan leles ya. Kata ibunya, ya udah kalau dedek mau ngilu nggak apa-apa, tapi nanti di pasar jangan bader. Di budak, apa itu bader? Bangor. Begitu sampai di pasar budak kelupatan, gubrak, labu. Indungna ngambek pakai bahasa RI. Tuh kata mama juga, apa? Jangan ngilu. Akhirnya kamu 30 kan mama jadi riweuh. Lebih baik bahasa Sunda mah banyak pak, seueur pisan. Upami di dieu mah kata wisna halus bahasana. Tiasaan urang dieu mah nyariosna. Sukabumi mah kasar pak. Margi tos caket sareng Bogor, Bogor caket sareng Banten. Sukabumi upami di dieu mah Abah Haji ge halus nyariosna. Ih, di dieu mah seorang makhluk halus. Nya bahasana sok dina mam geus teu. Mam. Gula mesela, nyatu. Mam. Tuang. Aya keneh nu lemes meh dahar. Ned. Neda. Naik. Dahar. Ngawadang. Nyatu. Lelep. Tetep. Barang hak. Jajab. Wow. Apal tayo? Ada 10. Beda jeung bahasa Indonesia. Kucing sedang makan, kiai sedang sarojeng kucing. Tapi bahasa Sunda luar biasa. Orang Sunda mah baik-baik, pernah ngadahar termos. Orang Sunda mah ya tetap menjaga budaya sebagai warga Sunda. Satu, sopan santun. Makanya teka bayang lamun urang Bandung, urang Tasik kan halus pisan pak. Eta lamun urang Bandung bahasa halus terus ngabegal, kumaha bahasa lemes. Punten. Banyak kalau pesok.
punten ya mending ya lebat karena patuangan atau lebih masih kan acis cek ada todong teh masih ya bahasa itu luar abdi ceramah Kuningan, Indramayu, Bandung. Kuningan halus, Bandung lebih halus. Bandung mah lo baru tegarti Bandung abdi ceramah ka soreang Bandung sama panitia mangga gerak mam hapunten taya naon-naon mung aya sangu dinten urang awonkeun. Apa ibu paham apa itu sangu dinten? Sangu poe urang goreng awon gente goreng punten di dieu marencangna sareng Putra Jair. Ayo tega ngadang Putra Jair berarti bin Jair begitu halus ngawas deui ka Banten kasar pak aya orang Banten Banten nah sebetulnya bukan karena kasar tapi dialek bahasanya seperti orang marah itu aja tidak terlalu kasar cuma gaya bahasanya seperti orang marah cek orang Banten yai berdahar dia cik orang mau naik panitia dicekek ya emang begitu bahasanya. Tapi Sukabumi punya yang unik. Sukabumi punya Jampang. Pernah dengar Jampang? Itu orang Jampang bahasanya menggaleong kayak ada iramanya. Jadi lamun ngobrol dengan orang Jampang siap-siap nahan seri. Abdi ceramah di Jampang, ibu-ibu nyamperkeun tabu sabarati itu ada intonasinya bagus. Tadi ba'da duhur baru itu Sukabumi Jampang asli itu iya Sukabumi duka di Kuningan ayah begitu ayah ayah daerah datar Masya Allah memang luar biasanya alhamdulillah. Hadirin khitan itu syariat Nabi Ibrahim alaihi yang disempurnakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu dalam riwayat Nabi Ibrahim disundat di khitan usia 80 tahun. Si AA Kekinan berapa tahun di khitan? 8 tahun sedanglah mengus model dia mengus era bulu mengus berubah. Nabi Ibrahim 80 tahun umi bayangkan 80 tahun waktu itu belum ada dokter sunat belum ada bengkong belum ada kampak bayangkan ayah nama saya dokter sunat ayah bengkong ayah kena di dia ayah Arit, nah benar, bengkong. Upami di Sukabumi mah bengkong. Di dia mah? Arit. Oh, bengkong. Budak ngejebeng mana ngarongkong. Arit. Oh, di bumi lah. Acaranya di bumi ya. Budak dipangku ke bapana. Bapana pakai sarung, budak nama pakai sarung. Arit datang. Arit lu mana cina militan teh itu lu payun kacamata tinggalin Arit liap ayam mana itu oh iya nah ada 8 tahun dan bini agung lu bapana pada adikku sayang oh adikku kini masanya kau telah dikhitankan menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim sebagai amal anbiya yang dikasihi Allah tersebut Khalilullah. Khitan itu syariatnya Nabi Ibrahim alaihi. Dalam riwayat Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala di zaman Raja Namrud. Raja
dihancurkan eta patung-patung nu anu leutikna, disimpen eta kampak dina patung nu panggedena. Begitu disidang cek Nabi Ibrahim, eta kampakna aya dina patung nu gede. Berarti eta pelakuna anu megang kampak alias patung anu berhala nu gede. Apa kata Namrud? Gak mungkin patung bisa melakukan pembantaian, pengrusakan kepada berhala-berhala yang kecil. Nabi Ibrahim mengatakan, kalau memang berhala tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa Anda sembah? Kata Nabi Ibrahim alaihi, kalau Anda meyakini ini patung tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi menghancurkan berhala-berhala yang lain, kenapa Anda menyembahnya? Hei Namrud! Namrud pun marah. Diambil Nabi Ibrahim, dilemparkan ke dalam kobaran api yang bergejolak. Allah perintahkan itu api, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dingin, selamatkan kekasihku Ibrahim alaihi. Maka dalam riwayat Nabi Ibrahim tidak terbakar, bahkan beliau kedinginan. Kenapa? Api makhluk Allah, Ibrahim makhluk. Setiap makhluk akan tunduk kepada pencipta, kepada Khalik. Begitupun dengan corona, dia makhluk Allah, dia tidak berbuat sendiri melainkan atas perintah Gusti. Maka musim pandemi jangan jauh-jauh dari Allah. Minta mak sama yang punya corona biar dijauhkan dari corona. Amin. Allahumma. Itu riwayat Nabi Ibrahim. Lama dipakai ke orang mal bener. Ibu nyendurukan sing gede. Sukan. Salagi goroan. Kang. Naon? Luncak. Terus lagi nasihat cager. Didoakeun heula. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala salaki. Gajeng tutung. Kenapa? Tingkat iman kita tidak sama seperti Nabi Ibrahim alaihi. Karena di dunia mah nggak ada orang hebat. Aya jelema gagah di dia. Nu preman aya. Walaupun preman jangkung gede, kumisna guaplang. Pak Herman. Ayo Pak Herman. Ayo Pak Herman. Kumisna guaplang. Tatona gede. Belah dia cak-cak. Belah dia tokek. Napujal Doraemon. Lucu preman Doraemon. Napujur Upin Ipin. Begitu diporosotkan tulisan gede. Betul. Ternyata sang preman tidak akan mampu nahan hitut, saudara-saudara. Kalau begitu jawab yang kompak, siapa yang maha gagah? Siapa yang maha gagah? Siapa yang maha gagah? Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha Muhammadur. Jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jangan meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Janganlah kau menduakan dia. Janganlah kau menyekutukannya. Alam dan isinya, semua ciptaannya, tiada satu pun yang menyerupainya. Katakan Allah itu satu. Tereng. Allah tidak beranak dan tak diperanakan. Katakan Allah itu satu. Allah tempat menyembah dan tempat meminta. Semua la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jaga iman, jaga iman, jaga hati, jaga istri. Ya Pak, bapaknya ke istri Pak.
boleh ngegerem daya diharut. Memang wanita itu luar biasa. Di balik kecantikannya, di balik senyum indahnya, awewe punya kekuatan yang super dahsyat. Awewe mampu menghilupkan anu pae. Allah. Awewe mampu membawa dua gunung bersamaan. Kita laki-laki hanya mampu membawa dua telur saja. Itu pun telur puyuh yang ketika kecepet nyerinya luar biasa. Lihat. Maka titip untuk para suami. Hei para suami, cintai istrimu sebelum dicintai orang lain. Tenang. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Terima kasih guys. Wanita itu adalah awewe pak. Sagagah lalaki mal kuat galawan pemajikan. Itu yang terjadi pak. Di panggung gagah. Lihat Roma muda. Gagah itu. Gagah. Cakep. Dia lamunin mobil Suzuki Vitara. Sungguh laki-laki vitalitas tiada tara. Lamun dia dua atau garana. Dia mah Suzuki Katana. Kalau tampil di kasur, oh tidak mempesona. Tapi di panggung, di panggung, balik ke imah, kardus teka bawa, kadek pajak disihirap, pemajikan buka pantok. Salah satu bukti pulang ceramah adalah kardus, dua kakak. Cek pemajikan, ayah habis jalan-jalan ya? Ceramah sayang, kenapa? Kok nggak bawa kardus? Oh, panitia poho. Makanya sejak saat itu, daripada pas saya jenuh di imah, mending ribut yung panitia. Ya, luar, kadek, telurus, siapa? Telurus. 5. 5, sang abah haji, 5. Sok ya ayah bisi poho. Oh, penting. Sok lebaran jalan. Umi kiai mah jadi kiai mah ngeunah Umi. Hiji kiai mah loba dulur. Astagfirullah. Asalnya kita nggak kenal. Malam ini kau dan aku sudah berubah menjadi kita. Asalnya nggak kenal sama Abah Haji Ikin. Wasilah ama saya bisa ke sini, ketemu teman-teman Korsa sama bunda juga yang cantik-cantik. Wah, loba dulur mangen. Nah, loba dulur mah. Nu kadua, kiai mah bisa memperpendek waktu. Percaya deh. Percaya, harus percaya. Kiai mah bisa mendekkan waktu. Tukang tani di sawah melak pare 4 bulan dipanen. Kiai mah 2 jam. Jadi beas. Nu atos-atos mah. Dina bagasi teh beas, weh, ayam, udut cana ya udut. Biasana Pak Hajat biasana. Sok ngarokok deh Pak. Ah, cina orang dia mah tuh biasa, atuh biasa kan. Hari masalah ngarokok mah santri kiai jagona, taros ka kiai. Kiai mah ibu ngarokokna tara ngaluarkeun haseup. Tara ngaluarkeun duit asup gratis ongkos. Makanya sebenarnya dalil kiai mah man taraka robbata bahwa pamul hashim man sapa wong saha jelema taraka robbata ninggalkeun kana udud bahwa mangke eta jelema pamul hashim sok hasem sumutna. Karena bilih hilap aja bilih hilap. Ya silaturahim, karena hidup saling membutuh dari Allah. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Betul? Rakyat butuh pejabat, pejabat butuh jamaah, butuh kiai, kiai butuh jamaah.
Bagaimanapun hebat seorang penceramah, kiai kondang 2 jam ceramah, saudara-saudara, tapi jamaah Allah. Ayo sorangan di dia. Cek nu ngalewat teh, "Ji, cager. Saya butuh Anda. Maka aku mohon jangan tinggalkan diriku. Jangan tinggalkan Aku. ku mohon kepadamu." Mudah-mudahan kurang sing sehat sadaya. Sing seracis, budak sing saroleh. Ya, mudah-mudahan kampung ieu kampung ya gereja nah Cireja. Allah ini susah eta kampung Cireja. Warga kampungna diberkahkeun, disehatkeun. Hari Umi sok pasea jeung Abah teh. Osok. Oh. Tapi ulah sering teuing paseana. Setahun sakali mah teu naon. Awewe lamun geus ngambek bah. Piring hiber termos balangkeun budak Babetkeun. Supamajikanna sabab balik teu mawa duit, wayahna penting ayeuna akang hees di dapur. Atuh ngobrol di dapur jeung kompor gas. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Kadangieun ku istri cek pamajikanna kieu, "Teu ngaruh Dadang, teu ngaruh." Aya Mang Dadang. Ya kapangsa Mang Dadang ngorondang. Ibu tahu ngorondang? Lempang. Ku tuur nyamperkeun pintu kamar pamajik, diketrokan pantona ku salakina. Nyi. Sare. Punya sare ngomong. Wah sare tapi buka panto tiris. Di bager gelis. Ngan wayak. Pegawai tadi buka mah ayah mau ngindit saja. Coba majikan elas. Njar ka ditu. Ndeuh. Lisan sorangan lega. Udah gede tuh. Nyakeun tempat. Tapi mana awak kitu teh. Jadi mau kudu ngaboseh. Metik eta mah. Gue siapa mana? Ini lu mah budak ini. Hah? 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 Wani juga ini. Handmake. Memboros. Boros gitu tuh. Buka cek salah kena kaya tadi buka mah aregin. Si pemajikanna Jor. Padahal acting. Begitu mendengar suami narek indit kaget. Kenapa?